untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan juga aparat-aparat TNI, juga aparat-aparat kepolisian, saya harap tangkap KDM. Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Saya sampaikan ya pada semuanya, berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya, baik kritik, saran, bully, nyinyir, atau upaya untuk mempidanakan diri saya, nggak usah ditanggapi dengan emosi. Saya Adel Setiawan, selaku orang tua murid yang sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan, dan kemungkinan dalam seminggu ini nanti ada informasi dari Bareskrim untuk kami datang kembali ke sini untuk gelar. Nanti dalam gelar tersebut ditentukan apa saja kekurangannya, bukti-bukti apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya, termasuk tindak lanjut dari laporan kami tersebut. Kurang lebih seperti itu. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Jadi seperti di awal. Pak, tapi tadi laporannya di rumah Pak ya Pak? Sudah masuk ini, ada bukti, berkas sudah diterima. Nanti dalam seminggu ini nanti dikonfirmasi lagi sama pihak Bareskrim untuk digelar dan untuk ditentukan apa saja bukti-bukti yang kurang atau perlu dilengkapi. Lebih seperti itu. Ini ada perlakuan yang kurang manusiawi kah atau seperti apa di barak militer ini sehingga kemudian dilaporkan ke Bareskrim? Sebetulnya salah satu pasal nih yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76A itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76A itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan berbau militer melibatkan anak-anak. Kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim. Tapi sejauh ini dari yang Bapak dengar, dari pelaksanaan pengiriman siswa itu ke barat, apakah ada keluhan-keluhan dari siswanya atau seperti apa? Kalau dari siswa selama ini, karena ini kan terkait dengan pidana, keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan. Tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak dibandulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak, itulah yang kami laporkan ke Bareskrim. Untuk jadi Bapak sebagai orang tua, adakah anak Bapak yang juga ke barak militer Pak? Jangan sampai, justru saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu baru melapor. Tidak, ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan
kebijakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang jelas, dan ada dugaan unsur pidana. Itulah kurang. Untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan juga aparat-aparat TNI, juga aparat-aparat kepolisian, saya harap tangkap KDM, Kang Deddy Mulyadi, karena tindakannya telah membuat resah, membuat onar. Tangkap Kang Deddy, harus ditangkap. Setelah ditangkap, bawa ke Jawa Timur, ganti menjadi gubernur Jawa Timur, dan Bukovifa pindah ke Jawa Barat. Itu yang saya inginkan. Saya warga Jawa Timur membutuhkan Kang Deddy. Selamat Kang Deddy, semangat. Saya tunggu Kang Deddy di Jawa Timur. Pelaporan ke Komnas HAM kemarin itu, saya selaku orang tua murid yang anak saya sekolah di daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai bentuk protes lah atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menempatkan anak-anak berperilaku atau bermasalah dengan perilaku ditempatkan di barak militer. Nah, ini menurut saya selaku orang tua, saya merasa ini melanggar hak anak, melanggar hak asasi manusia sebagai anak yang dijadikan sebagai objek. Padahal anak ini sebagai manusia, itu mereka itu kan punya kemauan, punya harkat, punya martabat, punya karsa, dan punya bakat yang sudah ada sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini saya melihat kebijakan KDM ini adalah kebijakan putus asa sebetulnya mereka ini, dan orang tua yang menyerahkan anaknya ke militer ini sebetulnya kebijakan putus asa karena sudah tidak sanggup lagi menangani, dalam tanda kutip ya, kenakalan anak-anaknya, nggak sanggup lagi, akhirnya ya sudah militer saja. Nah, padahal nggak ada satupun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak itu akan menjadi baik setelah keluar dari barak. Apalagi kita nggak tahu nih kurikulumnya apa, terus materinya apa, metode pelatihannya seperti apa, terus yang memberikan trainernya siapa, kita kan nggak tahu, ini gelap semua. Saya sampaikan ya pada semuanya, berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya, baik kritik, saran, bully, nyinyir, atau upaya untuk mempidanakan diri saya, nggak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan rileks saja. Mungkin mereka lagi mencari perhatian. Dan bagi saya, meyakini apa yang dilakukan adalah upaya-upaya mencintai seluruh rakyat Jawa Barat dan mencintai generasi mudanya, karena saya ingin warga Jabar ke depan, anak-anak mudanya menjadi anak-anak hebat, menguasai teknologi, menguasai industri, menguasai pertanian, menguasai peternakan, perikanan, kelautan, kewirausahaan, dan seluruh berbagai profesi lainnya, dan itu harus dibentuk dengan watak dan Denny Cagur, kritik kebijakan KDM terkait pendidikan barak militer untuk siswa Najkal. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Bentar deh, seingat gua, setahu gua, bukannya anaknya Denny Cagur itu juga disekolahkan di sekolah semi militer ya? Alam semesta ini the best pokoknya. Perubahan ketika jauh dari orang tua. Waktu masih di rumah kakak susah banget buat nurut sama mami papi, padahal cuma hal-hal sepele doang, kayak baju di mana-mana, matiin lampu kamar mandi, matiin AC, sholat, ngaji, olahraga, dan lain-lain. Tapi pas kakak pindah di asrama, kakak sadar apa yang mami papi bilang itu benar. Papi ngajarin buat disiplin. Di sini bangun harus jam 4.30 subuh, terus mandi, sholat subuh, habis itu lari pagi, terus persiapan sarapan, persiapan berangkat sekolah, PBB belajar, pulang PBB lagi, pulang PBB lagi, baru deh jam 6 bisa bebas beraktivitas. Di sini padat banget nih. Coba aja papi nggak ngajarin kakak disiplin, pasti kakak ketinggalan terus. Gue tahu kalau video itu udah video lama, bahkan video itu jauh sebelum ada programnya barak militer Kang Deddy Mulyadi. Cuman yang gue bingung, kenapa dia bisa mengkritik kebijakannya Kang Deddy Mulyadi terkait pendidikan barak militer, sedangkan anaknya sendiri dimasukkan ke dalam sekolahan semi militer. Masing-masing masalah yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut.
tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Tapi sekalipun anaknya Denny Cagur masuk sekolah semi militer itu jauh sebelum programnya Kang Deddy Mulyadi, tapi tujuannya Denny Cagur dan istri memasukkan anaknya ke sekolah semi militer itu apa? Hayo, tujuannya apa? Bahkan video awal yang tadi gua kasih tunjuk itu, istrinya Denny Cagur itu merasa bahwa anaknya itu merasa lebih disiplin gitu loh, bangun pagi, lari, PBB, apa segala macam. Sebenarnya gue juga tidak menyalahkan Bang Denny Cagur gitu ya, karena gue yakin kalau Bang Denny itu juga menjalankan perintah. Bang Denny Cagur itu hanya mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Dan gue juga ngerti gitu maksudnya Bang Denny Cagur itu, jangan sampai barak militer ini menjadi satu-satunya solusi untuk menghadapi siswa nakskal gitu loh. Jadi harus ada solusi lain selain barak militer. Kita semua tahu ya kalau Denny Cagur itu adalah seorang pelawak gitu. Tapi waktu jadi DPR, video yang tadi itu malah jadi lucu banget, jadi lawak banget gitu. Banyak netizen yang komentar, iya tapi kan itu anaknya Denny Cagur kan masuk sekolah militer kan udah lama, jauh dari sebelum programnya Kang Deddy Mulyadi. Iya gue tahu, gue paham, tapi nggak peduli gitu loh. Mau itu video lama, mau itu video kapan gitu. Yang penting anaknya masuk ke pendidikan semi militer, tapi dia dia komplain terhadap programnya Kang Deddy Mulyadi terhadap barak militer gitu loh. Sedangkan anaknya Bang Denny Cagur itu masuk ke sekolah semi militer itu bayarnya mahal, itu SMA presiden kalau nggak salah. Sedangkan program barak militernya Kang Deddy Mulyadi itu gretongsai alias gratis. Kayak gue sendiri tuh sebenarnya udah bosan ya bahas permasalahan perbarak-barak militeran ini gitu. Kayak mulai dari Kang Deddy Mulyadi dilaporin ke Komnas HAM, dilaporin ke Bareskrim Polri, terus turun tangan lah anggota dewan yang kemarin, turunlah sekarang Denny Cagur. Ini ntar besok-besok apa lagi gitu. Maksud gue kenapa lu pada ribet banget permasalahan barak militer gitu. Tapi coba deh solusi lainnya tuh apa selain barak militer tuh solusinya apa? Sekarang Kang Deddy Mulyadi bikin solusi memasukkan siswa nakskal yang dikirim langsung oleh orang tuanya, ditandatangani oleh orang tuanya masuk ke dalam barak militer. Nah kemarin Kang Deddy nggak ada solusi apa segala macam, tidak ada pergerakan apapun untuk mengatasi siswa nakskal, untuk mengurangi siswa nakskal. Lu pada diem aja. Jadi sekarang nongol satu orang nih kan, nongol nih ceritanya pahlawan gitu Kang Deddy Mulyadi, bikin program barak militer, yang lain langsung nimbrung ini itu. Kemarin ngana kemana aja. Terus seperti biasa nih gara-gara Bang Denny Cagur lagi naik, ini lagi viral, rame nih jadi bulan-bulanan netizen. Seperti biasa netizen tidak melupakan partai. Bang Denny Cagur partainya partai apa? Ya udah lu jawab aja. Dipolisikan orang tua siswa kirim anak ke barak Deddy Mulyadi, silahkan dilaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi angkat bicara terkait usai dilaporkan salah satu seorang tua siswa asal Bekasi terkait program kirim anak ke barak militer. Menurut Deddy, laporan tersebut menjadi hak setiap individu, namun sebagai warga negara yang baik ia akan taat asas dan hukum. Sebagai warga negara kita taat asas hak setiap orang untuk melaporkan. Saya sebagai gubernur juga sebagai warga negara silakan dilaporkan, kata Deddy di Bandung Selasa 10 Juni 2025. Menurut Deddy, nama pendidikan tersebut sekarang menjadi Sekolah Kebangsaan Barak Istimewa. Beberapa daerah justru akan melakukan hal yang sama. Sebaliknya, kata Deddy, daerah yang belum mengikuti program pendidikan tersebut terbukti tingkat tawurannya masih tinggi, sementara yang sudah mengikuti grafiknya makin turun. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim Polri Jakarta. Pelaporan ini buntut Deddy membuat program mengirimkan anak yang dianggap nakal ke barak militer. Laporan ini dibuat oleh salah satu seorang wali murid dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Adel Setiawan. Laporan diterima dengan model pengaduan masyarakat Dumas. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer, kata Adel di Bareskrim Polri Jakarta Selatan Kamis 5 Juni 2025. Ia juga melapor ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, ia melaporkan Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri mengenai dugaan pidana yang terjadi atas kebijakan tersebut. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi santai laporan seorang orang tua siswa asal ke Bekasi ke Bareskrim Polri terkait kebijakan pengiriman murid bermasalah ke barak militer. Deddy mengatakan langkah yang diambil wali murid tersebut adalah hak mereka, sebab menurutnya tidak ada larangan bagi masyarakat untuk melaporkan. Ya, kan itu hak setiap orang tua melaporkan siapapun, ujar Deddy di kota Bandung baru-baru ini. Termasuk dirinya selaku Gubernur Jawa Barat juga bisa dilaporkan oleh masyarakat, sebab statusnya tetap sebagai warga negara Indonesia meski memiliki jabatan selaku kepala daerah. Saya sebagai gubernur juga warga negara dan persilakan untuk dilaporkan, ucapnya. Sebelumnya, wali murid asal Kabupaten Bekasi Adel Setiawan melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri buntut kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer, di mana laporannya dengan model pengaduan masyarakat Dumas pada Kamis 5 Juni 2025 lalu. Adel melaporkan Deddy didampingi Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia atau LBHPI atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam mengirimkan anak yang dianggap bermasalah atau nakal ke barak militer.